Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena di hari Minggu ini Engkau masih memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu sehingga boleh menyiapkan waktu untuk beribadah bersama. Sekarang Tuhan, karena mulai ibadah kami, Tuhan mau sertai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kita akan kembali memuji Tuhan satu lagi lagu, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Bersyukur
hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu adik-adik duduk yang manis ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pasti di rumah adik-adik ada bunga ya. Ibu-ibu kita sekarang kan hobi dengan yang namanya bunga. Nah, adik-adik pernah melihat tidak bahwa bunga itu ketika pertama kali dirawat oleh ibu kita atau mama kita itu kan awalnya kecil, tetapi kemudian lama-kelamaan akan bertambah tinggi atau bertambah besar. Nah, tidak hanya bunga, adik-adik pun pasti berbeda ya. Waktu belum sekolah dengan yang sudah sekolah sekarang kan pastinya beda. Adik-adik yang umur 1 tahun dengan adik-adik yang sekarang berumur 10 tahun pasti ada perubahan ya. Nah, firman Tuhan yang kita mau dengar hari ini, cerita firman Tuhan yang kita mau dengar saat ini mau bercerita tentang perubahan yang dialami oleh seorang yang bernama Zakheus. Nah, adik-adik, Zakheus ini profesinya itu atau pekerjaannya itu adalah sebagai seorang pemungut cukai. Nah, apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya itu mengumpulkan pajak dari masyarakat, baik karena mereka memiliki tanah dan karena mereka wajib membayar pajak, ataupun pajak-pajak yang lainnya. Nah, tugasnya Zakheus adalah mengumpulkan pajak yang harus dibayar di masyarakat kepada pemerintah, dan mereka harus memberikan pajak itu melalui Zakheus. Nah, Zakheus adalah orang yang tidak disenangi oleh teman-temannya atau masyarakat yang ada pada waktu itu. Kenapa? Karena Zakheus suka memungut pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan. Jadi Zakheus ini seorang yang curang. Jadi misalkan pajaknya itu 10.000, tapi Zakheus meminta kepada masyarakat untuk membayar 20.000. 10.000-nya dia kasih kepada pemerintah, 10.000-nya dia ambil untuk dirinya. Nah, pada suatu ketika
Zakheus ini mendengar bahwa Tuhan Yesus mau datang di kotanya, yaitu kota Yeriko. Nah, ketika Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, ia kemudian berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi karena banyak orang yang berkumpul pada waktu itu mau bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Zakheus adalah seorang yang pendek, sehingga ketika dia berusaha mau melihat Yesus, terhalang sama teman-temannya atau sesamanya yang badannya lebih tinggi, lebih besar daripada Zakheus. Tapi Zakheus tidak putus asa. Dia kemudian melihat ada sebuah pohon ara. Pohon ara itu adik-adik kita samakan saja ya seperti pohon mangga ya. Jadi Zakheus melihat pohon ara itu, lalu kemudian dia berusaha memanjatnya. Dan karena dia berhasil memanjat pohon ara itu, maka dia bisa melihat dengan bebas ketika Yesus datang. Nah, lebih luar biasa lagi ternyata ketika Tuhan Yesus lewat di bawah pohon ara itu, dia melihat Zakheus. Dan kemudian dia berkata kepada Zakheus, "Hai Zakheus, turunlah karena aku mau menumpang di rumahmu." Aduh, Zakheus waktu mendengar Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya, Zakheus gembira sekali. Sebab Zakheus tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Berbeda dengan teman-temannya yang tidak mau datang ke rumahnya, ternyata Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Dan benar, Zakheus kemudian turun dari pohon ara dan kemudian bersama dengan Yesus ke rumahnya. Nah, ketika sudah berada di rumahnya, di rumah Zakheus kemudian berjanji kepada Tuhan Yesus. Zakheus bilang, "Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mau datang di rumahku, aku sangat senang, dan karena itu setengah dari kekayaanku akan saya bagikan kepada orang miskin. Dan kemudian kalau ada orang yang pernah aku berbuat curang kepada mereka, aku akan menggantikan 4 kali lipat uang yang aku ambil dari mereka." Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita Zakheus ini kita mau diajar untuk mari kita pun juga harus menjadi orang-orang yang juga mau seperti Zakheus. Siapa di antara adik-adik yang pernah berbuat yang namanya dosa? Misalkan pernah berbohong kepada mama atau kepada papa, pernah berbohong kepada teman, atau pernah berkata kasar terhadap orang tua atau kepada teman. Nah, melalui cerita Zakheus pada saat ini kita mau diajar untuk mari, kalau kita dulu suka berbohong, maka sekarang kita harus berubah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita tidak boleh lagi menjadi seorang pembohong. Kalau dulu kita suka berbicara kasar kepada orang tua, kepada teman, sekarang kita harus berubah. Kita harus berbicara yang baik kepada orang tua maupun kepada teman-teman kita. Ataupun dulu mungkin kita anak yang malas belajar, sekarang kita harus berubah. Kita harus menjadi anak-anak yang rajin belajar. Hal yang kedua yang mau kita pelajari dari kisah Zakheus adalah ketika kita berbuat yang namanya dosa atau kita berbuat yang namanya kesalahan, mari kita datang mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus. Siapa di sini ketika dia berbuat salah, dia berdoa kepada Tuhan Yesus, berkata, "Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya sudah berbuat dosa." Nah, melalui cerita Zakheus saat ini kita mau diajar ketika kita berbuat dosa kepada orang tua, kita harus meminta maaf kepada orang tua. Kepada teman, kita harus berani meminta maaf. Dan kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, memohon ampun, semoga Tuhan mengampuni kita. Inilah pesan cerita sekolah minggu kepada adik-adik sekalian. Semoga adik-adik sekalian akan mau belajar dari Zakheus, menjadi orang-orang yang selalu berani mengaku salah dan dosanya kepada sesama dan kepada Tuhan, dan mau berubah menjadi anak-anak yang lebih baik dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom.
Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan melakukan nyanyian perubahan besar dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239. Bapa kami yang di surga, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Terima kasih hari ini kami telah mendengarkan cerita tentang Zakheus. Biarlah kami juga bisa seperti Zakheus. Biarlah kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau menyadari bahwa ketika kami berbuat dosa, berbuat salah, maka kami harus berani mengakuinya di hadapan Tuhan, dan kemudian kami harus berani untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan atau tutur kata kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kalau dulu kami menjadi anak-anak yang tidak dengar-dengaran, maka sekarang hari esok kami akan menjadi anak yang dengar-dengaran, baik kepada orang tua, kepada guru di sekolah, lebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dalam doa ini kami berdoa, biarlah anak-anak sekolah minggu, sekalipun saat ini sekolah dari rumah, juga akan tetap semangat untuk belajar, sebab anak-anak sekolah minggu tahu bahwa ketika mereka rajin belajar, maka masa depan yang baik, cita-cita mereka akan bisa diraih. Kami berdoa bagi semua orang tua mereka, biarlah papa mama selalu sehat dan terus diberkati Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi teman-teman kami apabila ada yang sakit, Tuhan Yesus tolong untuk menyembuhkan mereka. Tuhan di surga, kami semua kakak-kakak sekolah minggu yang terus berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, termasuk secara online, bila kakak-kakak sekolah minggu selalu beri kesehatan yang terbaik, sehingga boleh terus mengajar anak-anak sekolah minggu dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami, jauh daripada sempurna, sempurnakanlah. Lalu sambut dan terima kami berdoa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, tatalah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya tadi? Sangat menarik kan? Nah, kita harus seperti Bapak Zakheus yang setelah mengenal Tuhan Yesus, dia menjadi berubah lebih baik lagi. Nah, kita harapkan juga adik-adik di rumah bisa berubah seperti Bapak Zakheus yang menjadi lebih baik lagi dan tidak pilih-pilih teman. Oke? Nah, sekarang kita untuk mengingat
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Oke, untuk ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan selesainya. Biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Nah, ingat, tetap jaga kesehatan. Tidak boleh pergi-pergi dulu ya, tetap di rumah.